Yang pertama yaitu ada metode pengumpulan data primer. Jadi karena bisnis sebagian besar merupakan fenomena sosial, jadi banyak informasi-informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan di lingkungan kerja harus berdasarkan dari orang-orang di dalamnya. Misalkan karyawan, konsumen, manajer, investor, ataupun pemasok. Dan karena itulah wawancara, observasi, kuesioner ini sangat populer dalam penelitian bisnis. Jadi metode ini memungkinkan para peneliti untuk mengumpulkan berbagai macam data dari responden. Dan untuk gambar 7.1 yang ada pada slide ini adalah contoh dari desain penelitian dan bagaimana metode pengumpulan data yang sesuai. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada metode yang tidak menyinggung atau yang tidak mencolok. Jadi metode yang tidak mencolok ini mengharuskan peneliti berinteraksi dengan orang yang diteliti, dan metode yang tidak mencolok ini terkadang digunakan oleh peneliti yang ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi pada orang tersebut, mengajarkan alih-alih apa yang mereka katakan, mereka lakukan seperti dalam wawancara ataupun kuesioner. Berdasarkan perilaku pengunjung yang diamati, pemahaman menyeluruh tentang basis pelanggan situs web dapat dikembangkan. Dalam hal ini, membantu manajer untuk memprediksi kemungkinan pola perilaku di masa mendatang, tetapi juga mengantisipasi respon pelanggan terhadap aktivitas pemasaran di masa mendatang. Selanjutnya adalah wawancara. Metode pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian bisnis adalah mewawancarai responden untuk memperoleh informasi tentang isu yang menarik. Wawancara adalah percakapan yang terarah dan bertujuan antara dua orang atau lebih. Ada banyak jenis wawancara. Wawancara individu atau kelompok dapat berupa wawancara terstruktur atau tidak terstruktur dan dilakukan secara tatap muka melalui telepon atau daring. Wawancara tidak terstruktur dan terstruktur. Wawancara tidak terstruktur diberi label demikian karena pewawancara tidak memasuki lingkungan wawancara dengan serangkaian pertanyaan yang direncanakan untuk diajukan kepada responden. Salah satu tujuan wawancara tidak terstruktur adalah untuk mengungkap beberapa masalah awal sehingga peneliti dapat menentukan faktor apa yang memerlukan penyelidikan lebih mendalam. Sedangkan kalau wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan ketika sejak awal sudah diketahui informasi apa saja yang dibutuhkan. Beberapa tips yang harus diikuti saat wawancara. Informasi yang diperoleh selama wawancara harus sebisa mungkin bebas dari bias. Bias mengacu pada kesalahan atau ketidakakuratan dalam data yang dikumpulkan. Bias dapat disebabkan oleh pewawancara, orang yang diwawancarai, atau situasi. Pewawancara dapat memberikan bias pada data jika kepercayaan dan hubungan yang baik tidak terjalin dengan orang yang diwawancarai, atau ketika tanggapan disalahartikan atau diputarbalikkan, atau ketika pewawancara secara tidak sengaja mendorong atau mencegah jenis tanggapan tertentu melalui gerakan dan ekspresi wajah. Kemudian pewawancara juga dapat mengurangi bias dengan bersikap konsisten dengan cara mengajukan pertanyaan saat setiap orang yang diwawancarai, dengan tidak mendistorsi atau memalsukan informasi yang diterima, dan dengan tidak mempengaruhi respon subjek dengan cara apapun. Bias-bias di atas dapat diminimalkan dengan beberapa cara. Strategi-strategi berikut akan berguna untuk tujuan tersebut. Yang pertama, membangun kredibilitas dan hubungan baik dan memotivasi individu untuk merespon. Yang kedua, teknik bertanya seperti penyaluran pada awal wawancara tidak terstruktur, sebaiknya ajukan pertanyaan terbuka untuk memperoleh gambaran umum dan membentuk kesan tentang situasi. Selanjutnya, pertanyaan yang tidak bias. Penting untuk bertanya pertanyaan yang tidak bias untuk memastikan bahwa Anda meminimalkan bias dalam tanggapan. Selanjutnya, mengklarifikasi masalah untuk memastikan bahwa peneliti memahami isu sebagaimana yang ingin disampaikan oleh responden. Sebaiknya peneliti mengulang atau merumuskan kembali informasi penting yang diberikan oleh responden. Selanjutnya, membantu responden untuk memikirkan isu-isu jika responden tidak dapat mengungkapkannya secara verbal, persepsi, atau balasan, seperti saya tidak tahu. Peneliti harus mengajukan pertanyaan dengan cara yang lebih sederhana atau merumuskannya kembali.
Selanjutnya, mencatat saat melakukan wawancara penting bagi peneliti untuk membuat catatan tertulis saat wawancara berlangsung atau segera setelah wawancara berakhir. Selanjutnya, yang ketiga, tinjauan kiat-kiat yang harus diikuti saat wawancara. Wawancara tatap muka dan telepon. Wawancara tatap muka dan wawancara telepon memiliki kelebihan dan kekurangan lainnya. Hal ini akan dibahas secara singkat. Keuntungan utama wawancara tatap muka atau langsung adalah peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan seperlunya, mengklarifikasi keraguan, dan memastikan bahwa tanggapan dipahami dengan benar dengan mengulang atau merumuskan kembali pertanyaan. Peneliti juga dapat menangkap isyarat nonverbal dari responden. Kerugiannya yaitu dari wawancara tatap muka, keterbatasan geografis yang mungkin ditimbulkannya pada survei dan besarnya sumber daya yang dibutuhkan jika survei tersebut perlu dilakukan secara nasional atau internasional. Selanjutnya, keuntungan untuk wawancara telepon dari sudut pandang peneliti adalah sejumlah orang yang berbeda dapat dihubungi jika perlu di seluruh negeri atau bahkan internasional dalam waktu yang relatif singkat. Kerugian utama wawancara telepon adalah responden dapat secara sepihak mengakhiri wawancara tanpa peringatan atau penjelasan dengan menutup telepon. Caller ID dapat memperburuk situasi. Hal ini dapat dimengerti mengingat banyaknya panggilan pemasaran jarak jauh yang diterima orang setiap harinya. Sumber bias tambahan dalam data wawancara. Data yang bias akan diperoleh ketika responden diwawancarai saat mereka sedang sangat sibuk atau sedang tidak bersemangat. Respon terhadap isu-isu seperti pemogokan, PHK, atau sejenisnya juga bisa bias. Kepribadian pewawancara, kalimat pembuka, intonasi suara, dan aspek-aspek lain seperti itu dapat menimbulkan bias tambahan. Bias pengambilan sampel yang mencakup ketidakmampuan menghubungi orang yang nomor teleponnya telah berubah juga dapat mempengaruhi kualitas data penelitian. Demikian pula orang dengan nomor telepon yang tidak tercantum dan tidak dihubungi juga dapat mempengaruhi sampel, dan oleh karena itu data yang diperoleh dengan diperkenalkannya ID penelepon wawancara telepon dapat menjadi rumit. Selanjutnya, wawancara dengan bantuan komputer. Perangkat lunak CAI juga mencegah pewawancara mengajukan pertanyaan yang salah atau dalam urutan yang salah, karena pertanyaan-pertanyaan tersebut secara otomatis ditampilkan kepada responden dalam urutan yang teratur. Hal ini sampai batas tertentu menghilangkan bias yang disebabkan oleh pewawancara. Yang selanjutnya yaitu CATI dan CAPI. CATI dan CAPI ini adalah dua jenis program wawancara yang berbasis komputer. CATI sendiri yaitu Computer Assisted Telephone Interviewing. Ini digunakan untuk survei melalui telepon. Komputer juga mengatur pertanyaan, memilih nomor telepon, melakukan panggilan, dan menyimpan jawaban. Data ini kemudian dianalisis. Sedangkan CATI juga memungkinkan wawancara berbasis suara untuk survei yang singkat. Sedangkan CAPI atau Computer Assisted Personal Interviewing yaitu membutuhkan investasi besar untuk perangkat keras dan perangkat lunak. Responden ini dapat menjalankan program sendiri melalui komputer pribadi, mengurangi kesalahan pencatatan. Tapi ini tidak semua orang memiliki akses atau kenyamanan menggunakan komputer. Untuk keunggulan CATI dan CAPI sendiri itu adalah pengumpulan data ini lebih cepat dan akurat, lalu analisis data ini lebih mudah dan otomatis. Dan yang terakhir ini biaya lapangan rendah setelah investasi awal. Untuk sistem pendukungnya yaitu Voice Capture System atau VCS, ini merekam jawaban digital, mempermudah analisis lebih lanjut dengan syarat izin dari responden. Dan yang selanjutnya yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak ini adalah catatan lapangan yang diambil oleh pewawancara saat mengumpulkan data. Biasanya ini harus ditranskripsikan, dikodekan secara manual, ditabulasi secara manual, dan sebagainya, yang merupakan proses melelahkan dan memakan waktu yang cukup lama. Saat ini tersedia banyak perangkat lunak yang dapat mempermudah pekerjaan pewawancara terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut sehingga lebih efisien dan cepat. Selanjutnya yaitu wawancara kelompok. Wawancara kelompok ini wawancara yang dapat dilakukan secara individu tetapi juga bisa secara kelompok, di mana pewawancara ini mengajukan
pertanyaan terbuka kepada sekelompok peserta. Kelompok fokus adalah jenis wawancara kelompok dengan topik yang jelas, di mana wawancara ini memfasilitasi diskusi antar peserta. Kelompok fokus itu adalah wawancara kelompok yang beranggota 8-10 orang yang dipimpin oleh moderator untuk mendiskusikan topik dari penelitian, lalu konsep atau produk tertentu. Anggota yang dipilih ini berdasarkan keakraban dengan topik yang dipilih. Misalnya, ibu bekerja untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka. Lalu perusahaan besar seperti Coca-Cola dan Nike rutin menggunakannya untuk ide produk barunya. Diskusi ini bersifat spontan, fleksibel, dan bertujuan memperoleh opini, ide, atau perasaan anggota. Moderator ini mengarahkan diskusi, lalu memastikan semua berpartisipasi dan menghindari dominasi. Data yang diperoleh ini bersifat kualitatif dan cocok untuk eksplorasi awal, meskipun tidak representatif secara statistik. Untuk keunggulannya yaitu murah dan cepat. Selanjutnya, berguna untuk studi eksplorasi dan wawasan awal, dan yang terakhir yaitu dapat dilakukan melalui konferensi video yang cakupannya lebih luas. Kelompok fokus ini membantu memahami alasan dibalik keberhasilan atau kegagalan produk, strategi, atau teknik tertentu. Yang selanjutnya yaitu panel. Panel ini penelitian kelompok fokus mempelajari bagaimana sekelompok orang ini mendiskusikan isu tertentu. Panel ahli adalah kelompok yang dibentuk untuk mendapatkan pengetahuan dan pendapat dari spesialis independen dalam bidang tertentu. Panel ini biasanya melibatkan ilmuwan, pembuatan kebijakan, dan pemangku kepentingan masyarakat dengan tujuan mengumpulkan wawasan beragam tentang isu yang dibahas. Yang terakhir yaitu keuntungan dan kekurangan wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dapat dilakukan secara terstruktur atau tidak terstruktur, baik secara tatap muka melalui telepon maupun dengan bantuan komputer yang sudah dijelaskan tadi. Wawancara tidak terstruktur ini bertujuan untuk mengeksplorasi gagasan dan situasi masalah. Sementara wawancara terstruktur ini memberikan informasi mendalam tentang variabel tertentu. Untuk meminimalkan bias, ini pewawancara perlu membangun hubungan baik dengan responden dan menghindari pertanyaan yang bias. Metode tatap muka ini dan telepon ini memiliki kelebihan masing-masing sesuai situasi, sedangkan wawancara berbasis komputer atau dengan bantuan komputer ini memerlukan investasi besar, tapi mendukung analisis data kualitatif dan spontan. Wawancara berbasis komputer kini semakin penting dalam pengumpulan data yang modern untuk saat ini.